Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mengkonfigurasikan yang kedua. Kemarin mikrotiknya yang TP-Link, bukan mikrotik dengan switch manageable TP-Link. Sekarang mikrotik dengan switch manageable the link ya. Kita pakai the link. Untuk risetnya nanti kamu silahkan lihat di video sebelumnya, ya. Oke ya, kita buka Winbox. Oke, ini sudah ada. Nama saya, kita login di Winbox. Nah, ketika kamu akan mengkonfigurasikan switch manageable di mikrotik, sebuah VLAN dari mikrotik ke switch manageable. Nah, di Ether 1 itu, oh ya, jangan lupa kamu klik sistem, terus kamu harus meresetnya dulu ya, di reset ya. Di reset terus oke. Nah, setelah kamu reset, kamu berikan identifikasi nama dari mikrotiknya seperti itu. Nah, di sini identifikasinya nama saya. Dah. Terus setelah itu kamu membuat IP address ya. Kita ke IP address. Nah, IP address di Ether 1 itu secara otomatis. Nah, berarti kamu kliknya IP DHCP client, sama urutannya seperti mengkonfigurasi dasar-dasar mikrotik ya. Dimana di DHCP client kamu harus bound. Nih ya, harus bound. Nah, setelah itu kamu menambahkan IP di Ether 2. Dimana VLAN-nya itu ada di VLAN 10 yaitu lab 1. VLAN 20 yaitu lab 2. IP address-nya 192.168.10.0. Yang kalau yang di lab 2 IP address-nya 192.10.1, yang ini 192.168.20.1. Berarti lab 1 segmen 10, lab 2 segmen 20, oke? Nah, selanjutnya di Ether 3 kamu buat konfigurasi untuk mengecek apakah internetnya sudah jalan atau belum di laptop kamu. Jadi kamu buat IP address Ether 3 yaitu 30.1. Oke, dari membuat IP address kamu masuk ke interface ya. Dimana di Ether 2 kamu tambahkan VLAN. Bagaimana menambahkannya? Kamu di interface, klik di tab sini interface, terus kamu klik VLAN di sebelah sini ya. Terus kamu tambahkan VLAN-nya. Ini ada VLAN 1, lab 1 dengan VLAN ID. Ingat, yang akan ditarik oleh switch manageable itu adalah VLAN ID-nya. Jadi kalau kamu keliru dengan VLAN ID, berarti switch nggak akan bisa mengenali dan menarik. Nah, VLAN ID-nya 10, namanya lab 1, di sini Ether-nya Ether 2. Terus di oke ya. Terus kalau yang lab 2 itu VLAN 2, namanya VLAN 2, VLAN ID 20 di Ether 2, tetap di Ether 2 karena untuk ngeterang VLAN-nya di satu port ya, atau satu Ether. Oke. Oke, setelah membuat VLAN ini, apa yang kita buat? Kamu harus membuat firewall. Jangan lupa, seperti yang sebelumnya kalian membuat D-Link, kamu juga harus membuat firewall dengan cara klik IP terus firewall. Nah, di sini buat firewallnya di Ether 1, klik NAT. Ya, sudah ada ya. Nah, oke, Mas Kuaredes, terus di sini NAT. Kita lihat tuh, oke ya, screen NAT nih. Bisa kamu cek ya. Terus setelah itu kamu membuat DHCP server. Ini buat apa? Karena pertama DHCP server bertugas untuk mendistribusikan IP ke masing-masing klien. Ya, dan itu kliennya adalah VLAN lab 1 dan VLAN lab 2. Dan ini Ether 3 untuk kamu konfigurasi, oke? Oke. Kita pindah ke switch manageable. Sekarang saya akan setting IP address-nya di PC ya. Caranya adalah kita masuk ke control panel ya. Control panel, terus saya masuk ke network sharing center seperti biasa pas kamu mau konfigurasi. Nah, di laptop di PC laptop atau PC, IP address kamu masukkan 10.1.1.1. Oke. Kita langsung oke. Close ya. Nah, kita buka browser ya.
saya buka browser, ketikkan di sini 10, 90, 90, 90 untuk masuk ke menu administrator setting si D-Link gitu. Nah, kita udah masuk nih ya. Setelah ini ya, setelah kita konfigurasi IP-nya, kita masuk ke halaman admin, kita ketik 9090, terus kita masukkan passwordnya admin, kita oke. Nah, kita udah masuk nih ya ke halaman administrator si D-Link ya. Sekarang kita mau klik ke L2 features, terus kita klik ke VLAN, terus 802 iki VLAN kita klik. Nah, kita konfigurasikan dulu ini yang apa namanya, yang Ether 1. Oke, yang bukan Ether, yang VLAN, yang VID 1. Dimana di Ether 2-nya kita buat apa namanya, untagged. Ya, berarti di sini menandakan bahwa Ether 2 saya colokkan untuk administrator saya, jadi tidak bisa dikonfigurasi. Nah, Ether 1 sampai Ether 3, Ether 4 itu berarti ke not member ya. Oke, ini langsung saya apply. Nah, terus setelah itu saya akan menambahkan VLAN-nya, add VID-nya. Terus ini saya tambahkan 10, berarti saya di sini tulisnya lab 10, lab 1. Oke, di sini untuk menambahkan lab 1 di VLAN ID 10, tadi kan lab 1 ID-nya VLAN-nya 10. Ya, berarti saya tarik 10. Saya buat namanya lab 1. Nah, di situ di Ether 1 saya buat tagged. Nah, terus di Ether 3 saya buat untagged. Kenapa? Karena di Ether 1 kenapa di Ether 1 saya buat tagged? Karena agar jalur terang VLAN-nya masuk. Kalau tagged berarti semua jenis VLAN bisa masuk. Setelah itu di Ether 2 tidak bisa saya konfigurasi karena dia menjadi setting administrator untuk si D-Link ini. Nah, saya buat Ether 3 untagged, berarti VLAN ID 10 akan didistribusikan di Ether 3. Sisanya kita buat not member. Kita apply. Ya, kita sudah buat tarik VLAN ID lab 1. Sekarang kita tambahkan lagi yang 20. Berarti sini lab 2. Oke. Di Ether 1 kita buat tagged lagi, Ether 3 kita buat not member karena kan tadi dia sudah VLAN 10, sekarang VLAN 20 saya taruh di Ether 4 dengan cara untagged di Ether 4. Udah, sisanya not member ya. Kita apply. Ini sudah ya. Di sini kan di IP yang tadi apa namanya yang kita konfigurasikan kita tulisnya masih 10.1.1 ya, karena agar terbaca dan bisa masuk oleh administrator D-Link-nya. Sekarang kita ubah lagi, kita jadi optainkan. Ya, kita optainkan, kita oke, close. Nah, kita tungguin lagi sampai udah nih, tunggu sampai selesai. Nah, sekarang kita lihat, klik lagi di Ethernya, kita lihat di details. Nah, ini udah masuk ya IP gateway-nya di VLAN 10. VLAN 10 kan tadi IP address-nya 192.168.10.1 atau .0. Nah, sekarang saya akan cabut colok di Ether 4 yang tadi saya cabut di colok di Ether 3, sekarang saya colok di Ether 4 untuk menguji VLAN 20-nya. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah baca. Saya klik, terus saya klik detail. Nah, di sini udah masuk 20 ya. Berarti VLAN 10 dan 20 di Ether 3 dan Ether 4 switch manageable saya sudah berhasil saya distribusikan. Dan saya juga sudah mendapatkan internet nih, lihat ya. Berarti semua step sudah berhasil. Oke, selamat mencoba. Kalau ada salah, berarti kalian cek pengkabelannya apakah benar atau tidak, karena nggak mungkin dibaginya di port 2 tapi kamu colok di port 3, itu nggak akan ke-share ya, nggak akan ke-share lah, orang beda pintu ya, beda pintu kontrakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.